Hai guys, gimana kabarnya nih long time no see? Ini di hari Rabu tanggal 30 April 2025. Kita mau bahas satu tema yang menarik banget nih. Ini agak out of the box ya. Jadi biasanya kita bahas kartu kredit, pinjaman, pinjol, bla 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 bla. Hari ini kita mau bahas tentang WLD, Worldcoin. Worldcoin ya bro? Iya, WLD Worldcoin. Nah, kamu ada yang tahu ini nggak nih? Nah, yang nongol di layar nih ya. Ini tuh lagi rame banget nih. Katanya dengan modal scan retina dapat duit berapa, bro? Duit koin, dapat koin. Oh, dapat koin. Nah, koin kripto, token. Ini teman saya dan kebetulan doi ini sudah nyemplung duluan. Habis nyemplung ngajakin saya suruh nyemplung gitu kan. Udah kebasahan bareng. Tujuan dari pembuatan video ini adalah biar teman-teman lebih bijak lagi, dan disclaimer-nya adalah kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun, tetapi kita menggunakan kacamata user yang sangat-sangat awam banget. Apa sih sebenarnya Worldcoin, aman gak sih kayak gitu gitu? Pakai apa sih namanya, ORB, orb gitu ya? Nah, pakai alatnya. Coba bro, lu ceritain deh sebagai orang yang pertama kali nyemplung nih di circle saya. Ini kebetulan orang ini nih yang nyemplung duluan nih. Tapi udah cair belum? Terus dapatnya apa aja? Disuruh ngapain? Dan hari ini sebenarnya di tanggal 30 April 2025, ini di hari Rabu, saya diajakin langsung nih di Bandung ke Kopo ya buat ikutan yang namanya scan retina. Tapi ada cerita menarik, nanti kita kupas ya. Dan coba bro, lu ceritain sedikit deh, gimana sih itu kejadiannya? Detailnya lu ikutan yang namanya itu apa? Orb itu gimana sih? Ya awalnya juga bukan orang pertama. Cuman kebetulan di Bandung saya baru lihat di hari ketiga buka kantornya, ada di situ atletnya. Lu tuh dari mana siapa? Pertama ada temen sih dari Jakarta ya, karena memang pas saya ngajakin tapi dia ngilang. Dia nanya tapi dia ngilang, ya udah saya cari tahu sendiri. Saya buka, saya install. Nah, udah diinstal, ternyata memang di situ langsung muncul dikasih ada nominal 40 koin yang dikasih, tapi harus verifikasi bawahnya WLD ya 40. Sama di bawahnya ada senilai, orang-orang bilang sih sekitar 600 ribuan, kemarin saya sekitar 500 berapa. Nilainya fluktuatif lah ya. Ya, ternyata berdasarkan mungkin harga yang sekarang, ternyata ngaruh. Nah, di situ memang kayak hitungan mundur. Begitu saya klik verifikasi, ternyata harus datang ke si orb itu, cari lokasi orb itu apa gitu kan, saya juga bingung. Jadi harus, kalau yang sekarang adanya di mana? Di Jakarta. Begitu lihat alamat Bandung nggak ada. Belum ada. Saya cari temu janji. Oh, ini atletnya semua Jakarta. Saya biarin lah. Mungkin sebulan adalah kurang lebih sebulan. Tiba-tiba ada lagi yang ngasih tahu lagi beda orang Jakarta juga. Kamu udah tahu belum Worldcoin gitu. Nah, udah, tapi nggak ada di Bandung. Oh iya ya. Oh memang saya cek nggak ada. Coba cari Pak Dwi di sini. Oh nggak ada. Nah, begitu dia kan, dia tuh kebetulan ojol ya di sana. Memang hampir kebanyakan nggak dateng orang ojol semua. Itu mas. Nggak mau lah ya. Udah dikasih uang, bilangnya 600 lah gitu. Nah, begitu lihat hari ketiga, kalau nggak salah, ini ada alamat Bandung di Setrasari, satu-satunya Setrasari. Walaupun saya lihat jarak dari rumah ke Setrasari lumayan. Lihat berangkat aja di situ. Terus disuruh ngapain pas di lokasi? Nah, pas di lokasi, memang kebetulan ya adalah yang nimbrung paling masih hitungan 15-20 orang lah kurang lebih. Nah, di situ ternyata memang udah ada outletnya di situ. Saya tahu di situ dari hari Senin, saya udah ada janji hari Rabu, hari ketiga di situ ternyata. Saya masuk, saya tuh udah bikin janji jam 9, cuman saya datang jam sekitar setengah satuan. Lama lah ya. Lama lumayan. Terus di situ ngapain? Nah, di situ ternyata ya verifikasi di situ. Ternyata dikasih lihat si Worldcoin itu seperti apa, dikasih lihat tampilan layar. Video apa itu cuman selintas lah. Paham gak sekarang? Nggak tahu. Ya akhirnya sedikit cari tahu, akhirnya mikir juga, coba dulu. Ternyata di sana kita disuruh kayak kalau sidik jari kan, kalau di HP tuh ada yang mencet gitu, muter gitu. Kalau ini ternyata mata gini harus pelotot itunya, terus si mesinnya muter, si mesin orbnya ada bulat gitu, sampai terverifikasi udah aja. Nah, selesai. Udah gitu sama verifikasi muka. Verifikasi muka di situ. Verifikasi muka terakhir udah.
Dari situ nggak langsung dapat duit. Hmm. Di situ ternyata ada tulisan verifikasi sudah terverifikasi bahwa ini bukan bot lah intinya gitu. Oke. Orang manusia ya. Unik. Manusia unik. Unik. terus. Mana browsernya ya? Enggak lupa. Ini nggak disponsori ya? Terus. Udah gitu, di situ ada tulisan hitungan mundur 24 jam setelah verifikasi baru bisa diklaim. Aha. Nah, saya pikir itu memang ada nominal ya, ada nominal. Koinnya ada, nilainya memang naik atau turun lah di situ memang ada di situ menu-menunya. Terus dapat koinnya kapan? Nah, koinnya udah dapat di situnya Setelah 40. verifikasi selesai langsung dapat. Soalnya dari sebelum verifikasi juga WLD itu WLD 40 WLD nanti kita kasih lihat ya. Ya, gampang. Dicairinya gimana? Nah, setelah 24 jam selesai setelah verifikasi, nanti ada menu klaim. Nah, setelah diklaim, kita koin pertama dikasih nggak 40 tuh. Dikasih 16. Oh, ngecer. Saya lihat di kalender selama 12 kali kayaknya. Tapi setiap bulan ngeklaim. Oh, 12 kali itu untuk 1 bulan? Enggak, sebulan sekali. Sebulan sekali. Nanti ada setelah klaim pertama 24 jam setelah verifikasi, ada klaim yang ke bulan berikutnya di 28 hari mundur. Nah, jadi ada di situ 28 hari mundur. Mau lihat apa nanti aja? Nanti mundur, nanti kita klaim kedua. Saya lihat sih udah ada yang 4 kali klaim, 3 kali klaim, ternyata sebelumnya mungkin memang udah ada Jakarta pasti udah lebih dulu gitu. Kalau ke Indo kayaknya Jakarta. Jadi gimana? Klaim pertama dapat berapa? Nah, klaim pertama saya kemarin ada 16 dikali harga 16 koin. Harga kurang lebih berapa ya? Ya udah 16 koin lah ya. 16 yang koin. Kedua dapat berapa koin? Nggak tahu. Nah, nanti lihat. Oh, ini berapa bulan sih baru berapa kali klaim? Baru 1 kali. Oh, baru satu kali klaim. Ngajakin nyemplung. Yoi dong. Nyemplung bersama. Oke. Nah, terus gini. Nggak takut, Bro? Takut sih enggak gitu ya. Ya teman-teman juga kan saya share ke teman katanya gitu kan. Yang namanya retina itu kan kalau kita bikin KTP perekaman itu kan retina juga di-scan ya. Ya, betul. Artinya terdata si A ini, alamatnya ini, nicknya ini, bla 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 bla, lengkap tanggal lahir sama semuanya, lengkap dengan sidik jarinya. Ini loh orangnya. Ya. Contohnya yang ini. Nah, ketika dilakukan perekaman dengan menggunakan orb itu, takut nggak datanya disalahgunakan? Awalnya dasarnya takut. Apa kok sampai berani? Ya, awalnya takut karena duit berapa? Duit 600 ribu. Berapa? Ya, tapi sekarang udah 800 itu. Nah, saya pikir bansos ya. Cuman sebagai bentuk apa ya? Menurut saya sebagai bentuk ya partisipasi lah. Jadi berikanlah koin gratis secara cuma-cuma dan mengenalkan bahwa oh ini nih kripto gitu. Mungkin di situ. Kalau berbicara ke biometrik, nah soal takut enggaknya, memang saya cepat share nanya-nanya, ada yang bilang nanti datanya nanti takut Israel lah, ada tetek bengek, ada nanti kalau saya kemana-mana nanti saya ketahuan dong gini-gini. Tapi dipikir-pikir ini data biometrik si mata ya, tapi memang kita tidak melampirkan KTP, tidak masukin nick, tidak masukin alamat yang enggak ada di situ. Nah, apakah si orbnya ini memang ngelink ke si disduk langsung ataukah enggak? Nah, tahu nggak jawabannya? Belum. Nggak tahu. Belum. Nggak tahu sama Tapi sampai sekarang terhitung tanggal 30 April 2025 takut nggak? Setelah udah masuk yang namanya Worldcoin, sudah scan retina mata, sudah sempet nyairin. Takut sih enggak. Takut enggak ternyata datanya dibobol. Menurut saya enggak tak segampang itu. Ya memang dari retina sih ya mungkin secara disduk sih bisa ngebongkar semua ya, maksudnya alamat gitu, nih KTP gitu. Dalam hati lu bro, takut ya? Kalau menurut saya sekarang nggak ada ketakutan sih, saya lihat pro kontranya ya di sini. Pendiri CEO-nya siapa gitu yang AI itu kan ya, Sam Altman siapa? Nah, ChatGPT itu. ChatGPT. Nah, lihat. Lo lihat big background-nya negatifnya ya skip lah ya. Dapat yang nggak tahu apalah, cuman sejauh ini sih masih oke dan langsung saya ngecek mata pengguna tuh udah analisa bro. Analisa saya saya cari terus lihat penasaran dong WLD Worldcoin ya, saya coba cek lah Indodax saya, ini kripto Bitcoin bener nggak sih, saya cek sendiri di Indodax, lihat ini ternyata ada dan harganya match, memang harga sesuai dengan ini udah listing berarti
beberapa tahun ke belakang kah? Soalnya ada juga yang saya cerita ini tuh, oh saya udah pernah ada loh yang justru bawa obnya door to door gitu, maksudnya beberapa tahun yang lalu mungkin udah ada gitu. Sekarang gini bro, ini seru juga. Seru asli. Hari ini diajak nih. Jadi gini teman-teman, saya hari ini diajak gitu. Saking penasaran, ayo bro, datang daftar gitu. Oke, cobain penasaran dong. Saya datang gitu kan. Nah, bikin janji bla 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 bla. Saya itu gagal sampai 7 kali buat scan mata. Nggak tahu karena mungkin matanya blau apa gimana nggak ngerti. Tapi 7 kali saya sampai gagal gitu kan. Kemudian karena muka garong bukan? Nggak tahu. Sialan. Asli goblok gitu. Saya sampai nanya ke beberapa petugas itu kan kayaknya masih anak-anak semua ya, masih muda-muda lah ya, di bawah kita lah ya. Maybe lah, bukan bukan apapun itu. Saya tanya, sudah daftar apa belum? Sudah ikutan apa belum? Dan fakta yang saya temukan adalah kebanyakan dari mereka itu belum verifikasi sampai selesai. Saya lihat akunnya bisa nggak kak? Oh ini alasannya ada yang HP-nya nggak support lah kameranya. Terus verifikasinya belum kelar lah, katanya harus nanganin user lain dulu lah, baru dirinya nantilah. Logika saya simple. Ketika kita menawarkan sebuah produk atau bekerja di bawah sebuah instansi, ya otomatis kita harus memakai produk itu juga dong. Ya. Misalnya kita bekerja di Bank BNI ini, ya otomatis minimal kita buka tabungan BNI, minimal juga kita punya asuransi dari BNI atau apapun itu yang berhubungan dengan tempat kita bekerja. Logikanya kayak gitu ya. Tapi kenapa sih anak-anak ini mereka yang mendaftarkan ditanya, Mas, Mbak, Dek, Kak, udah ikut belum? Udah daftar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba lihat akunnya. Punya saya belum ini belum kelar. Kameranya belum kelar lah. Tadi dengar sendiri kan? Cuma nggak sempat rekam. Terus apalagi namanya masih harus menangani yang itu kok bisa kayak gitu apa nggak takut gitu ya? Nggak meragukan. Gitu ya. Coba kalau lu yang udah nyemplung duluan nih. Kalau dari segi si staff atau karyawannya sendiri, saya nggak tahu ya bahwa itu apakah kayak semacam kalau dilarang sih nggak mungkin doang, kayak cuman mereka pionir doang di depan kayak ya, mungkin model bisa kira saya mau nanya ini lebih detail gitu, nggak ngerti siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang menggiring, siapa yang menggerakkan mereka, siapa kepala cabangnya ngomong kasarnya gitu ya. Who is the manager area, who is the local manager. Itu mereka ya kalau ngelihat ke situ ya. Kalau ngelihat ke situ. Mereka seperti kegiatan mengumpulkan data dari sekian banyak orang. Itu gimana dengan iming-iming imbalan itu gitu ya. Atau apa tuh? Saya sebagai orang nggak ngerti nih terus. Ngerti ya. Gimana, bro? Nah, memang belum ada yang terbukti dan belum saya ada yang nanya bahwa si stafnya atau itukah boleh atau tidak ya. Tapi nggak mungkin sih, harusnya menyeluruh ya. Kalau istilahnya menyeluruh ya mungkin silakan aja, mau boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu. Ataukah khusus staff tidak boleh ya? Ada yang bikin misalkan gitu kan. Nah, saya nggak tahu sampai ke arah sana gitu. Jadi ini tuh kayak komunitas atau apa tuh? Kalau lihat ininya sih kayak komunitas ya. Memang kayak komunitas. Yang awam aja deh, nggak ngerti kayak saya. Mungkin kayak komunitas sama sosialisasi kan menurut saya tentang si koin ini sih. Itu ya. Apakah ada efek ke depannya? Gitu. Efek ke depannya apakah bisa lonjak seperti dipikir-pikir deposit duit enggak. Cuma modal retina mata dapat duit ya. Kan apa ya? Menurut saya biar nggak ada duplikat aja sih. Duplikat data. Jadi si orang satu udah ke misalnya mau double claim lagi udah nggak bisa. Intinya satu orang satu yang dikasihnya gitu bahwa benar ini manusia bukan ya robot itu. Bukan AI gitu, pakai gitulah teknologi. Apalagi kan si ownernya juga berkecimpungnya di situ gitu kan. ChatGPT itu ya. ChatGPT. Begitu, tapi ada yang ngechat juga ya di aplikasi ya? Itu nggak tahu deh. tapi sebenarnya yang saya heran itu ini bro. Kayak rekening menurut saya, kayak buka rekening. Kayak buka rekening. Wallet kan ini wallet. Tapi yang bikin saya heran itu gini. Prinsip saya sederhana. Kalau kira-kira kita nggak paham, nggak ngerti, mending nggak usah sih. Ya. Kalau nggak punya ketakutan, mending nggak usah. Nggak usah sekalian lah. Berarti nggak punya duit, gitu. Berarti nggak dapat duit, gitu kan? Intinya kan gitu, benar kan? Tapi daripada kita kehilangan data-data pribadi, kalau menurut saya sih lebih baik. Nah, kita nggak tahu ini apakah bakal di stop sampai kapan. Tapi berapa jumlah yang dikeluarkan, gitu kan? Ini kan sudah lama ya, bro. Emang nggak ada tuh dari instansi tertentu yang lu dengar
mulai menyisir, mengawasi, mengontrol, minimal memonitoring atau melihat pergerakan dari mereka-mereka ini. Kok sepertinya leluasa sekali gitu ya. Ya Kalau memang mereka ilegal, kenapa tidak segera ditindak? Ya, gitu kan? kalaupun ada yang Tapi kalau melaporkan legal kok nggak ada tulisan ini dilegalisasi oleh Kominfo, surat kayak izinnya ya. Bapepti atau apa, badan apa yang Ya, mengawasinya. Bapepti lah mulai Why? gitu lah. Soalnya Why? Atau kan mereka usaha. sedang apa, bro? Atau mereka pionir-pionir untuk gerak di depan lebih dulu, kemudian nantinya akan membentuk sebuah entitas tertentu. Aduh, entitas nih, bro. Apa tuh, bro? Ya. Apa? Tapi ya kalau lihat udah listing ke marketnya sih, saya langsung oh ini aman gitu. Gitu ya? Saya langsung lihat oh ini udah masuk gitu kan. Gitu. Adapun ya istilahnya promosi, bakar-bakar duit atau apalah istilah itu mungkin yang misalkan atau Gojek, Grab mungkin di awal nih ngasih ya media sosialisasinya mereka gitu. Jadi kayak ini adalah sebuah, anggap saja wallet gitu kan, dengan Ya. sistem apa tertentu, Blockchain kan. Worldcoin lah aja, Worldchain apa tadi saya Blockchain, tulisannya ya. gitu ya. Koreksi mungkin jika ada Soalnya teman-teman yang lebih paham. Kemudian di dalam dikasih bonus 40 koin, tetapi kan di dalamnya ada beberapa fasilitas kayak aplikasi tertentu, fitur tertentu. Ya, mini aplikasi ada di situnya, itu, betul. Kemudian kalau mau pakai harus menggunakan saldo yang dari WLD itu. Enggak wajib. Memang di situ kan muncul apakah itu koin-koin aplikasi lain atau fitur itu pakai saldo itu, ataukah adakah aplikasi di dalamnya yang justru malah menjadikan koin yang sudah terkumpul bertambah. Nah, bisa biak, atau mungkin jadi dapat bunganya nih. Dapat bunganya. Kalau nggak harga koinnya naik ya pasti nanti penarikan juga pasti naik gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi yang lainnya itu buat apa? Mungkin kayak apa ya? Kayak ngejelas tetanggaan dalam artian tetanggaan tuh koin-koin aplikasi-aplikasi yang apa ya namanya tuh? Gibil. Lamun grup band mahnya misalnya ada grup band misalnya ada anak-anaknya lah gitu, tapi nanti ngeling gitu ke mereka gitu, ngikut ke yang udah listing gitu. Gitunya. Kalau menurut saya sih kayak gitu sih. Menurut saya gitu sih. Okay. Soalnya itu bisa diklaim gratisannya dulu, nanti ditarik ke jadiin Worldcoin di swap di tuker. 40 koin itu tidak akan bisa ditarik sekaligus ya. Sekaligus tidak bisa. Jadi terakumulasi akan tertarik secara keseluruhan setelah 12 kali atau per bulan sekali. Per satu bulan sekali. 1 kali. Bisa 16 koin, bisa di bawah 5 koin, bisa 4 koin dan lain-lain macam-macam. Wow. Jadi mungkin nanti kita ada lanjutan juga setelah klaim yang kedua ini nanti. Lo ada nyari nggak komunitas yang lebih kompeten buat bahas tentang ini, bro? Teman-teman lo yang lain, bro? Ada nggak yang lebih masuk lebih dulu atau mereka lebih expert, lebih proper buat cerita tentang kayak gini? Harusnya pernah dengar nggak? Nah, denger nggak siapa teman lu ada, bro, yang udah ini? Belum. Lu kan diajak orang nih, dikasih tahu dulu nih. Tapi yang ngasih tahu bukan yang orang khusus di bagian ya yang di kripto enggak. Okay. Cuman kemarin lah ada, tapi nggak tahu soal ini dia udah tahu atau belum ya. Nah, saya belum konsul juga. Oke, bro, thank you ya udah sharing-sharing. Cuman dari saya agak bingung nih, teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu jawab ya. Kenapa pas tadi saya di sana asli ini beneran ya, jadi pas saya ke sana tuh kok si staff-staffnya ini seperti kebingungan gitu. Jadi seperti orang yang tidak paham atau memang disetting hanya dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Ini Worldcoin buat apa? Ini kalian yang mendaftarkan sudah pada daftar belum? Dan 5 orang yang saya tanya dari orang-orang yang di situ yang berseragam World itu ya, itu belum. Dengan alasan ada yang layarnya nggak support lah, HP-nya nggak support lah, mengutamakan orang lain dulu lah, saya baru mau besok lah. Logikanya dia kan di situ duluan. Omong kasarnya dia staff. Kemudian saya tanya, kalian bisa kerja di sini dari mana? Jawabannya dari Loker Pintaria. Pintaria ya? Gitu. Vendor ya? Ya nggak tahu ya kok bisa. Atau mereka memang di hire kemudian dapat locker kayak gitu, kemudian mereka di operating hanya untuk menjalankan produk sesimpel ini, secukupnya saja di sini. Jadi misalnya ada pertanyaan lebih baik dihindari, mungkin seperti itu. Tapi konklusi dari saya pribadi ya, kita tidak bermaksud menjelek-jelekan yang namanya Worldcoin ini ya. Intinya kalau kira-kira punya pandangan dan wawasan yang cukup silahkan diambil. Tapi kalau kira-kira ragu-ragu jangan gambling deh. Ragu-ragu lebih baik jangan ya. Betul. Kita nggak tahu, mungkin memang bagus bahwa Worldcoin ini kedepannya proyeknya bagus. Tapi kalau yang kira-kira, kalau saya atau mungkin teman-teman yang lain mengingatkan ya, reminder, kira-kira nggak ngerti, nggak paham, udah deh
close. Kalau nggak Stop sampai gali-gali situ. informasi yang Ya, terbaru lah, tahu yang cukup. ya. Cukup tahu, terus gak usah aja sekalian. Ya. Ya, masih ada peluang yang lain. Ya, Gitu kali ya, Bro ya. masih banyak lah. Nah, tapi ini kalau teman-teman yang udah terlanjur masuk atau yang mau masuk silakan dipertimbangkan Ya, lagi. betul. Paling gitu ya, Bro. Ya, gitu. Sip, thanks for watching. Nanti Siap. kita ganti tema. Oke. Oke, guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Sini kusuk-kusuk duduk enggak apa-apa lah. Iya bener. Enggak apa-apa. Rekaman. Anjir, hampir guling orang di dia.